Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, biarlah ibadah ini ditabiskan oleh Bapak Gembala. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Penyertaan kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan kasih Allah Bapa, anugerah cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, otoritas kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini mulai dari pagi hari ini, mulai dari awal sampai pada selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kembali pada pagi hari Bapa. Kami mengucap syukur karena atas kasih-Mu kami dapat berkumpul tempat ini bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Bapa, biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah kami mulai dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan terus Tuhan melayani Engkau semua hidup kami Tuhan. Sesali mengiringi
kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada cita-cita pagi hari ini? Amin. Kita mau katakan kalau Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Allah yang baik dan kita siap datang untuk menyembah Dia lebih lagi.
kamu siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Mardiana. Biar apapun yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa dapat menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
berjumpa dengan Engkau. Karena Engkaulah makanan yang melezat bagi roh kami. Dan inilah kami Tuhan, yang terus mau rindu masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapak urapan-Mu turun atas setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua dalam pengurapan penyertaan Tuhan yang sempurna. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, supaya kami sungguh bisa menangkap setiap pesan-Mu dengan tepat, dan kami dapat melakukan dalam setiap hidup kami. Segala intervensi kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu pikiran kami saat ini, kami sepakat, kami tolak patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami berkatakan ruangan ini ada dalam kedaulatan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Ada yang kelelahan. Kita kemarin habis ulang tahun ya. Satu hal yang luar biasa saudara. Hari-hari ini menjadi hari yang sangat penting. Karena waktunya sudah semakin singkat, saya akan coba selesaikan dalam waktu 15 menit. Ya, hanya menyampaikan pesan ya. Dalam seminggu ini memang begitu kuat Tuhan cuma bicara mesbah, dan mesbah. Tapi mesbah seperti apa yang Tuhan mau ceritanya kan? Mesbah perkenanan. Mesbah perkenanan itu seperti apa? Dalam seminggu ini begitu luar biasa Tuhan izinkan masuk dalam tekanan demi tekanan ya. Kita mempersiapkan Natal kita yang sangat spektakuler. Kemudian saya di dalam pekerjaan juga tekanan luar biasa. Dan saudara, beberapa hari terakhir ini ketika kami membahas outlook di 2022 apa yang akan terjadi secara bisnis pun tidak bisa terbaca saudara. Tapi satu hal pesan Tuhan yang begitu kuat, Tuhan cuma katakan mesbah. Dan kita sudah kerjakan itu. Ya, kita bukan satu kebetulan kalau GGB Philadelphia sudah mendapatkan terobosan itu, karena itu ternyata yang Tuhan mau. 2022 adalah satu tahun di mana yang Tuhan rindukan adalah kehidupan mesbah. Mesbah seperti apa? Mesbah yang dimulai dari dalam hati kita, bukan mesbah yang secara fisik kita lakukan dalam keluarga. Itu diawali dari yang dari hati kita dulu. Ternyata mesbah itu ketika saya renungkan, apa sih kenapa harus ngomongin mesbah gitu ya. Mesbah itu kan kayaknya pesannya cuma cerita di perjanjian lama yang harus bawa korban, yang harus penuh dengan perjuangan untuk bisa menerima pendamaian, penebusan salah dan kawan-kawan gitu ya. Tapi ketika saya merenungkan, ternyata mesbah itu ada kaitan erat dengan penyembahan. Seperti di Roma 12 ayat yang 1 dan kedua di sana ya katakan. Nah, esensi penyembahan itu sendiri ternyata perjumpaan kita dengan Allah. Roh kita, roh manusia kita dengan rohnya Allah. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan lemes-lemes gitu ya, itu mulut kita yang memuji Dia, cuma sampai di mulut kita, tidak sampai di hati kita. Yang Tuhan mau adalah roh kita yang menyembah Dia, roh kita yang berkoneksi dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan kita tangkap. Karena Tuhan hari-hari ini memberikan perintahnya tuh day by day. Enggak bilang sekian tahun kau akan begini. Enggak. Kita ingat Abraham. Ketika Abraham disuruh keluar ya dari Gur Kasdim, dia juga enggak ngerti mau suruh kemana. Dan hari-hari ini Tuhan akan ngomongnya suddenly, tiba-tiba dia akan ngomong. Jadi kita semua terus pasang telinga. Jangan pernah kita lengah gitu ya. Nah, bagaimana kita caranya supaya kita nggak lengah? Rupanya mesbah pribadi itu yang harus dibangun. Puji Tuhan, setiap pagi kita sudah masuk. Tadi itu jam 2:30 kita sudah dibangunkan ya. Udah dibangunkan dan luar biasa kita udah masuk penyembahan. Udah berdoa, langsung serangan datang. Sakit kepala saudara ya. Sakit kepala biasa kan kalau mau dipakai Tuhan kayak gitu tantangannya. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kita tetap terus berjuang kan, karena kemarin kecapean, jadi tadi baru bikin isi worship dan segala macam ya kita semuanya. Tapi saudara, ketika kita tangkap itu dan kita renungkan, oh ada koneksi kita dengan Allah, ada beberapa contoh yang sudah
kita bisa lihat dalam pembacaan Alkitab kita yang akan berakhir di bulan ini ya, yang 5 pasal. Dari Kejadian kita lihat ada Abraham, ada Nuh, ada juga Daud. Mereka suka banget yang namanya bikin mezbah. Dan ternyata mezbah itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita lihat juga di Kejadian. Yuk kita mulai dulu dari Daud. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa dan negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Persoalan belum selesai, ada lagi. Ini belum kelar, muncul yang baru. Gimana sih Tuhan? Aku kan udah melayani, aku udah setia datang beribadah, aku setia ikut mezbah, kok masih ada? Saudara, yang Tuhan mau ternyata mezbah yang mana? Mezbah yang dimulai dari hati kita, dari pribadi kita dulu. Bukan kita ikut mezbah setor muka dengan Bapak Ibu Gembala. Bukan juga kita ke gereja supaya dilihat Bapak Ibu Gembala saya rajin. Bukan itu, tetapi bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan sebelum kita membangun mezbah keluarga. Rupanya mezbah itu ya, kalau nggak dimulai dari pribadi kita, itu akan menjadi sesuatu yang berat. Kita harusnya diikat oleh kasihnya Tuhan. Kalau diikat oleh kasihnya Tuhan, seperti yang Ibu Gembala beberapa waktu lalu sampaikan dalam mezbah, saya sudah terikat dengan mezbah doa malam ini. Siapa yang ikat? Itu Tuhan. Kalau Tuhan yang ikat, kita mengerjakannya, ya. Pertama memaksa diri kita, selanjutnya kita akan merasa kenikmatan di situ. Tapi kalau kita tidak pernah mau memaksa, itu akan menjadi satu beban. Dan kita menjadi persumutan. Karena apa? Ya mezbah lagi. Emang gak ada lain apa yang dibilang sama Bapak Ibu Gembala? Mezbah. Saudara, ini kehendak Tuhan yang begitu kuat. Hari-hari Tuhan tuh ngomong mezbah. Dan ternyata memang benar saudara. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tuh ngerti maunya Tuhan. Ya, banyak hal saya dan Ibu Gembala tuh jarang ngomong. Tapi ketika kita action, bisa klop. Kenapa? Karena kami membangun roh kami dengan Tuhan, Ibu Gembala membangun rohnya dengan Tuhan. Jadi ternyata yang dikatakan bahwa alam roh lebih real itu iya dan amin. Ya, kapan kita mengerti kalau kita mengalami? Kapan kita mengalami kalau kita memaksa untuk memulai? Itu yang Tuhan ajarkan. Seperti Daud, ya. Bahkan tulah aja bisa diberhentikan. Kemudian lagi kita ingat peristiwa Abraham. Abraham ketika itu disuruh dia lama menantikan anak, dikasih anak, begitu dikasih anak apa yang terjadi? Disuruh dikorbankan. Dia naik ke gunung. Dan di Kejadian 22 di sana diceritakan bagaimana akhirnya Abraham dengan taat dia bawa ke gunung dan anaknya sudah ditaruh di atas mezbah. Dan hidup kita adalah mezbah itu sendiri. Mezbah bicara korban, ya. Mezbah bicara korban. Kenapa Tuhan begitu kuat ngomong soal mezbah? Karena disitulah Tuhan mau melihat kemurnian hati kita mencintai Tuhan. Tuhan mencintai kita, dia sudah berikan anaknya, ya. Yang kemarin kita peringati, dia lahir. Ngapain dia lahir? Untuk menderita, ya. Yesus tuh lahir untuk menderita, menebus saudara dan saya, supaya kita yang harusnya binasa dapat hidup yang kekal. Dan itu satu jaminan keselamatan yang tak pernah didapat dari tempat lain. Dan apa sih fungsi mezbah itu? Fungsi mezbah saya temukan ada 2 hal, yaitu mengikatkan roh kita dengan roh Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6. 1 Korintus, mungkin ada yang sudah menemukan boleh membacakannya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Ke-15. Oh sorry salah, ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita satu roh dengan Tuhan, kita akan menjadi satu frekuensi dengan Tuhan.
Ketika ada satu frekuensi dengan Tuhan, pernah saya sampaikan juga di tempat ini, maka tidak ada noise, tidak ada suara yang kisruh ketika kayak kita setting sound. Seringkali ada suara dengung-dengung, itu tuh karena kita tidak satu frekuensi. Kenapa kita suka bersungut-sungut, kenapa kita suka ngomong yang tidak penting? Karena kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan, selama apapun kondisi kita, ketika kita bicara firman, maka kita akan punya roh yang menyala-nyala. Kita akan punya semangat untuk tetap eksis di dalam Tuhan. Kita tidak menjadi lemah ketika kita dalam tekanan, dalam penderitaan. Mungkin kita tidak dianggap, kita tidak dimengerti orang, kita tidak bahkan kita disalah mengerti sekalipun, kita akan bisa terima itu karena kita satu frekuensi dengan Dia. Kenapa saya katakan? Karena ketika Yesus mulai diadili, dia mulai masuk dalam penderitaan, dia dicambuk, dia dihina, dia diludahin, dan dia pun tidak ada perlawanan. Dan itulah satu keteladanan. Kalau kita satu frekuensi dengan Dia, maka itu yang kita perjuangkan. Nggak mungkin dong ketika saya dimarah-marahin dengan bukan kesalahan saya harus terima. Tapi ketika kita sadari bahwa Yesus sanggup lakukan, kan ada satu firman mengatakan, Aku yang menggerakkan segala sesuatu di dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang menggerakkan, itu akan terjadi kalau kita satu roh dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Ya, itu yang saya dapat. Yang kedua, fungsi mezbah, yaitu menyentuh dan mengubah hati Allah. Seperti tadi, ketika Daud dia membangun mezbahnya, maka apa? Tuhan mengabulkan doanya dan itulah berhenti. Ketika Abraham membawa anaknya Ishak, dia betul-betul ditaruh di atas pembakaran itu, akhirnya Tuhan gantikan. Karena Tuhan lihat kesetiaan kita. Itu yang maksudnya bahwa itu menyentuh dan mengubah hati Allah. Seperti kasus Nuh. Nuh dengan taat dalam kondisi yang gak mungkin, ngapain bangun bahtera gede-gede. Sama dengan hari-hari ini, ngapain mezbah setiap jam 8 malam. Emang gak ada kerjaan ya. Bisa aja orang ngomong begitu. Tapi ketika kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, ingat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu akan berdampak. Jangan lakukan apa yang Tuhan gak perintahkan. Ya, ada satu teman yang mengajak ini, ayo kita bikin gereja. Bikin gereja untuk apa? Panggilan bukan. Kalau nggak disitu jangan bikin persoalan, saudara. Kalau memang tugas kita menginjil, ya udah menginjil. Kalau tugas kita sebagai apa? Sebagai pemain musik, ya kita perbesar kapasitas kita, belajar musik dengan sungguh, belajar mendengar Tuhan maunya musiknya apa yang aku mainkan. Kalau kita sebagai penyembah, sebagai worship leader ataupun singer, kita banyak belajar Tuhan ini lagu ini maksudnya apa. Jadi ketika kita menyanyi bukan kita cuma lip service yang kita cuma ogah-ogahan atau menghafal aja kita susah gitu ya. Sebetulnya kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, ada kalanya kita nggak ngerti itu lagu, tapi ketika kita menyanyikan itu kita tangkap. Ya, itu satu pelajaran yang perlu kita deteksi, kita ada di posisi mana. Itu dua hal fungsi daripada mezbah. Selanjutnya, penyembah itu identik dengan korban. Kenapa? Ketika Nuh, Abraham itu membangun mezbah, pasti ada korban di sana. Demikian juga dengan kita. Mungkin waktu kita terbatas, kita terlalu sibuk dengan bisnis kita terlalu sibuk karena kita masih punya anak-anak yang kecil yang harus kita urus, atau kita bekerja sebagai karyawan yang harus punya jam kerja yang panjang. Tapi di situ kita harus punya korban waktu untuk Tuhan, ya, korban hati untuk Tuhan. Karena hatinya Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita punya, kita nggak pikir untuk diri sendiri. Bagaimana kita melihat orang-orang lain yang membutuhkan, ya. Saya bersyukur di sini di GKP Philadelphia banyak hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana ketika kita Natalan, yuk kita bikin seragam. Kita nggak pernah cari seragam yang mahal-mahal yang orang nggak mungkin bisa beli. Tapi yang bisa membeli lebih dari satu, dia akan beli lebih. Itu satu pelajaran. Bagaimana kita belajar membangun mezbah yang dari dalam, penuh dengan korban. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang tidak bisa berpikir jernih, tapi kita mengambil keputusan saya mau duduk tenang di kaki Tuhan, itu adalah korban mezbah yang sedang kita bangun. Untuk akhirnya ketika kita sudah punya mezbah pribadi, kita pasti akan menggerakkan di sekeliling kita untuk kita bergerak membangun satu mezbah keluarga,
Mesbah keluarga itu kalau diawali dengan mesbah masing-masing pribadi, itu akan luar biasa saudara. Ya, terobosan demi terobosan pasti akan terjadi. Kenapa korban itu disukai Tuhan? Karena Tuhan tuh cuma pengen lihat seberapa besar cinta kita sama Tuhan, seberapa besar passion kita sama Tuhan. Dia udah korbankan nyawanya, dia udah korbankan semuanya untuk saudara dan saya. Tinggal bagaimana hati kita meresponi semuanya itu. Lalu korban yang disukai Tuhan yang kayak apa? Kita tanya lagi. Karena kan kalau dulu bawa korban, kita bawa binatang. Binatangnya kalau korban penebus salah berarti berapa ekor. Kalau korban pendamaian berapa ekor. Itu yang menjadi ketetapan bangsa Israel kala itu. Tapi sekarang ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, yang Tuhan minta cuma satu, hati kita. Hati yang seperti apa? Korban hati yang hancur. Kita buka di Mazmur 51 ayat yang ke-18 dan 19. Ya. Kita buka Mazmur 51. Ada yang menemukan? Mazmur 51. Ya, yang menemukan boleh membacakan dengan keras Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan engkau pandang hina ya Allah. Ya, di ayat 19 dengan kuat dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Hati yang hancur, hati yang mau mengakui. Seperti di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil. Jadi ketika kita lakukan kesalahan, kita jangan lari, jangan bohongi Tuhan, tapi akui itu dengan hati yang hancur. Kalau dengan hati yang hancur, jangan ulangi lagi. Ya, seringkali kita ngomong, Tuhan aku minta ampun, dengan hati yang hancur kita menangis di hadapan Tuhan, tapi besok ulangin lagi. Nah, itu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Itu belum membawa korban hati yang hancur. Hati yang hancur adalah hati yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dia akuin dan berbalik, itu dengan hati yang hancur. Ya, jadi jangan pernah takut untuk mengakui di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang setia, Allah yang adil. Dan yang kedua saudara, korban syukur. Kita lihat di Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15, yang sudah menemukan boleh menyampaikannya dengan keras. Ya, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ya, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ada kata-kata korban di situ. Korban syukur seperti di Roma 12 itu juga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Kata persembahan yang kedua itu sebetulnya itu artinya korban kalau kita lihat dari bahasa aslinya. Jadi betul-betul Tuhan itu ingin ada korban, ada satu usaha, ada effort, ada satu keinginan dari kita untuk kita sungguh-sungguh mencintai Dia lebih dari segalanya. Nah, itu yang akan memberikan kekuatan, itu yang akan jadi perisai bagi kita ya. Dan yang ketiga, apalah yang menjadi korban yang disukai Tuhan? Yang ketiga, hidup yang berkenan. Kita buka di Roma 12 ayat yang pertama. Ini ayat hafalan ya. Semua hafal pastinya toh. Ya. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi apa? Kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kata persembahan yang kedua itu juga berarti korban. Jadi saudara, artinya bahwa dalam The Message ada satu statement yang lebih keren lagi, bahwa aktivitas kita sehari-hari itu
harus menjadi persembahan yang hidup. Jadi kalau kita sebagai pekerja, ya kita kerja dengan baik di kantor kita. Kalau kita sebagai anak sekolah, ya kita belajar dengan baik. Karena itulah mesbah. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ya kita masak dengan penuh cinta. Saya nggak ngerti masak. Kalau saya ditanya bumbunya apa masakan itu, cuma 3 bumbu saya. Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kalau kita masak dengan 3 bumbu ini, saudara, maka bumbu cuma bawang putih sama garam itu nikmat, saudara. Ya, rasa restoran bintang 5. Benar, saudara. Dan kita akan melihat ada sukacita dan damai sejahtera. Apalagi tadi malam sukacita dan damai sejahtera sudah diberikan Tuhan, supaya kita terus bersyukur dan bersyukur seperti disampaikan tadi malam. Jadi cara hidup kita yang berkenan adalah hidup yang dimana seluruh aktivitas kita sebagai penyembah. Itulah mesbah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi mesbah itu dimulai dari hidup kita. Setelah hidup kita ini dibangun satu mesbah, kita akan bisa memanage hidup kita. Sama dengan pengembalaan. Pengembalaan itu dimulai dari mana? Dari hidup kita dulu. Menggembalakan apa? Menggembalakan pikiran kita, menggembalakan perkataan kita, menggembalakan hati kita. Dimulai dari situ. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, dari perkara yang orang tidak lihat, mulai dari penggembalaan pribadi, dari situ Tuhan akan bisa bawa kita dalam hal yang lebih besar. Kalau dalam hal kecil aja kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau percaya kita hal yang besar? Bagaimana kita mau tuntut sesuatu yang besar kalau kita dalam hal kecil tidak setia? Ya. Dan biar kita boleh masuk 2022 hidup dalam mesbah perkenanan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara, selain hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita menggenapi firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi rema buat kita semua masuk dalam 2022. Tetap setia dalam mesbah doa pribadi, dan kita akan percaya mesbah doa yang dibangun baik dalam keluarga, baik dalam konsel nanti kalau kita sudah bisa konsel, ataupun di dalam di mana kita berada, mungkin di kampusmu, mungkin dalam pekerjaanmu ada ibadah, maka engkau akan membangun dengan passion yang berbeda. Api yang Tuhan taruh dalam hidupmu akan berbeda. Mari Dimusi boleh maju ke depan, biar hidup kita boleh menggenapi firman Tuhan dan hidup kita menjadi mesbah perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari teduhkan hati kita, saudara. Kita mau ngambil waktu di hadapan Tuhan. Hidup kita hanya menggenapi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Tuhan. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah pribadi kita menjadi mesbah. Sebelum kita membangun mesbah keluarga, mesbah di mana Tuhan percayakan kita berada, baik di sekolah, tempat pekerjaan, maupun dalam pelayanan Tuhan bawa kemana pun. Mesbah yang kita bawa bukan satu pertunjukan entertain. Kita tidak layak di hadapan Tuhan ketika kita memainkan satu entertain di altarnya, tapi korban perkenanan yang Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, Yesus, setiap hidup kami menggenapi kebenaran-Mu. Beri kekuatan kami Tuhan, hidup dalam mesbah perkenanan Tuhan. Lihat hati yang penuh cinta, hati yang penuh mesbah. Lawan kami Tuhan, lawan kami di dalam cinta-Mu. Haleluya.
berdua dengan ketepatan dalam perkenanan dan kehendak Bapa. Kami boleh menyelesaikan istri kami. Kami boleh mencapai garis akhir sebagai perkenanan Tuhan. Dan Kau terus tuntun kami. Hikmat-Mu turun atas kami. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah lepaskan. Kami perlu Engkau. Pimpin kami. Meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya hati kami menjadi mesbah perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesannya. Engkau yang akan terus menyertai, memberi pengertian demi pengertian. Mungkin hari ini kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar memberi pengertian itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pengumuman hari ini minggu ketiga dan persembahannya akan dialokasikan untuk rumah doa dan gedung. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan setiap doa syafaat kita. Hingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan juga tempat ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tempat ini Tuhan boleh Engkau berkati Tuhan. Setiap usaha yang dilakukan Tuhan, Engkau hanya Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan untuk ibadah hari ini, oleh karena kasih setiamu Tuhan, untuk Bapak Gembala Tuhan yang boleh memimpin setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, membawa umat-Mu ke dalam kebenaran Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidupnya hanya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setiamu Tuhan dari hari ke hari Tuhan semakin Kau limpahkan Tuhan. Jadikan hidupnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga istrinya juga dan keluarga, kedua anaknya Tuhan. Kasih setiamu Tuhan biarlah senantiasa menyertainya Tuhan. Kami juga percayakan hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pendeta Mardiana Tuhan, ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberikan hikmat-Mu, tambah-tambahkan kasih setiamu, tambah-tambahkan pengertian akan firman-Mu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan dimanapun berada dia boleh menyampaikan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu tidak ada yang menandinginya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup yang kami sembah. Kami percayakan Tuhan lingkungan di tempat ini Tuhan, di perumahan ini, biarlah juga Tuhan kasih setiamu Tuhan
Dari tempat ini Tuhan terpancar akan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan terpancar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan juga Tuhan gereja Gerakan Pentakosta secara umumnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah melalui tempat ini, melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengerti akan kebenaran, banyak jiwa-jiwa dibawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga percayakan Tuhan POSPI yang ada di Jawa Tengah Boyolali Tuhan, biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang ada di sana, Engkau Tuhan boleh memimpin mereka Tuhan, membawa domba-domba yang ada di luar, yang belum tergembalakan, boleh datang dan digembalakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, negara di tempat ini juga di bawah pemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan ada, dan Engkau menyertai Tuhan setiap kepemimpinannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Engkau boleh melawat bangsa ini, Engkau boleh melawat negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang diambilnya, kami percaya Tuhan Engkau boleh ikut campur tangan Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan Tuhan, biarlah di situ Tuhan nama-Mu boleh dimuliakan. Terlebih dahulu Tuhan kami juga percayakan Tuhan hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan, yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, baik itu dengan motivasi yang benar, baik itu motivasi tidak benar, biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang boleh mengizinkan mereka Tuhan boleh memberitakan kebenaran-Mu, dan Engkau menyertai akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah Tuhan. Firman-Mu itu berkuasa, dan firman-Mu Tuhan membawa pada kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Tuhan ke tangan kuasa-Mu seluruh kehidupan kami. Apabila ada anak-anak-Mu yang sakit, yang mungkin yang ada di tempat ini, yang mungkin ada yang ada di dalam mendengar dari live Facebook Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, karena bilur-bilur-Mu Tuhan yang telah terjadi di kayu salib Tuhan telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh anak-anak-Mu saat ini aku hentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi mulai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang kudus, tubuh-Mu yang tercapik-capik, semua itu Tuhan untuk menebus setiap kesalahan kami, membawa kami dari lumpur kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kasih setia-Mu tetap menyertai kami, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Yang sebelumnya kami mau ikrarkan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kami murid-murid. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan kasih Allah menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari kekal sampai kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.